إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibatul iman, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah masih memberikan dua kekuatan besar dalam hidup kita. Kekuatan secara jasadiah dan kekuatan secara rohaniah. Dua kekuatan itu terintegrasi dalam diri kita sehingga kita bisa hadir ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban di antara sekian banyak kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada setiap muslim laki-laki yang telah berakil balik, yakni salatul Jumaah. Selawat dan salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Hadirin iwatul iman, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita sudah akan memasuki ke-10 terakhir dari bulan suci Ramadan. 10 pertama sudah kita lalui dengan sukses. 10 kedua juga insya-Allah sudah kita lalui juga dengan sukses. Dan 10 hari terakhir adalah 10 hari yang penuh dengan tantangan, penuh dengan risiko sebenarnya, yang menuntut keikhlasan kita, kesabaran kita, komitmen kita untuk bisa melalui dengan selamat. Hadirin iwatul iman, sidang salat Jumat rahimakumullah. Salah satu keistimewaan dalam bulan suci Ramadan itu karena diturunkannya kitab suci Al-Quran, yang oleh sebagian ulama masih ikhtilaf, tapi mayoritas ulama-ulama Indonesia menyatakan bahwa diturunkannya Al-Quran itu adalah pada malam yang ke-17 daripada bulan suci Ramadan. Ada pendapat lain hadirin, ada yang mengatakan tanggal 1 Ramadan dan ada yang mengatakan tanggal 27 Ramadan. Semua perbedaan itu adalah termaktub dalam sebuah kitab yang disebut dengan Mabahis bi Ulumil Quran yang dikarang oleh Syekh Manaul Qatan. Kita tidak membicarakan dari ikhtilafnya itu hadirin, tetapi yang diturunkannya oleh Allah dalam bulan suci Ramadan ini adalah kitab suci umat Islam, kitab suci yang merupakan kebanggaan dari seorang muslim. Kita semua bangga dengan kitab suci Al-Quran itu, karena
di dalamnya adalah berisi berbagai macam perintah, berbagai macam larangan, berbagai macam anjuran yang harus secara konsisten kita laksanakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan suci Ramadan, sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang jelek dengan yang baik. Bapak dan saudara ikhwatul iman, sidang salat Jumat rahimakumullah. Karena itulah umat Islam merasa berbangga hadirin. Salah satu kitab yang istimewa dalam kehidupan kita, yang langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi kita, yang sudah durasi waktu ratusan tahun kita dengan Nabi itu, tetapi Al-Quran itu adalah menjadi penyelamat dalam kehidupan kita, karena Al-Quran itu adalah memberikan petunjuk dalam kehidupan kita dalam berbagai hal, dalam sisi ibadah, dalam sisi muamalah, dalam sisi tijarah dan lain-lain sebagainya, termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu Bapak dan saudara ihwatul iman, tidak ada bagi seorang muslim yang memiliki komitmen keimanan yang bagus yang tidak percaya, apalagi memanipulasi, apalagi menghina terhadap kitab suci Al-Quran itu. Tidak ada, kecuali orang-orang yang memang memiliki hati. Kalau Allah menyebutnya dalam surah Al-Imran 159, ghalidal qalb namanya, orang-orang yang memiliki penyakit hati, yang tega mendiskreditkan, mencaci maki daripada kitab suci Al-Quran yang kita banggakan di seluruh dunia ini. Kalau kita orang beriman tidak mungkin hadirin, karena isi dari Al-Quran itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu, dari surat pertama sampai surat terakhir merupakan wahyu Allah. Tidak ada intervensi ucapan Nabi Muhammad. Walaupun saat turunnya Al-Quran itu banyak protes dari orang-orang kafir Quraisy bahwa Al-Quran itu adalah merupakan ucapan daripada Nabi Muhammad. Allah langsung merespon sikap dan perilaku orang-orang kafir Quraisy begitu mengatakan bahwa Al-Quran adalah merupakan firman, ucapan daripada Nabi Muhammad. Turun langsung surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kata Allah terhadap orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bukan kalam Allah, bukan firman Allah, tetapi ucapan daripada Nabi Muhammad. Ketika anda ragu, kata Allah, wa in kuntum fi raibim, ketika anda ragu terhadap mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang aku turunkan, maksudnya adalah Al-Quran, abdina kepada hamba kami, maksudnya Nabi Muhammad, fa'tu bi suratim mim misli, silahkan anda buat satu surat saja, buat satu surat saja, mim misli, yang semisal dengan Al-Quran itu. Wada'u syuhada'akum, ajak seluruh pendukung anda, min dunillah, kecuali Allah, in kuntum shadiqin, kalau anda termasuk kepada orang-orang yang benar. Berkompromilah Bapak dan saudara ihwatul iman pada waktu itu. Tokoh-tokoh kafir Quraisy mencari ahli bahasa yang terkemuka pada waktu itu. Terpilihlah namanya Abu Quhafa. Ditugaskanlah oleh orang-orang kafir Quraisy itu untuk membuat satu surat Al-Quran. Semua fasilitas hidupnya diberikan, ditaruh dalam sebuah tempat yang sangat bagus, dikontrol dan dijaga oleh ahli-ahli kafir Quraisy. Konsentrasilah Abu Quhafa pada waktu itu membuat ayat-ayat Al-Quran. Begitu sampai 1 bulan, dilihat oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, ternyata yang didapat adalah sebaran-sebaran kertas sudah meninggi, tak mampu membuat Al-Quran itu yang semisal dengan satu surat saja di dalam Al-Quran. Marahlah
Orang-orang kafir Quraisy itu, bagaimana Anda kuhafal? Anda ini ahli sastra, Anda ini orang pintar, kenapa Anda tidak bisa membuat semisal Al-Quran itu? Apa kata buku hafal? Tanganku kaku, wahai ahli kafir Quraisy, lidahku keluh, pikiranku tersumbat. Di setiap kali aku akan merangkai kata untuk membuat Al-Quran itu. Apa maknanya hadirin? Al-Quran itu firman Allah, bukan ucapan Nabi Muhammad, apalagi ucapan-ucapan orang lain selain daripada Nabi Muhammad. Bahkan hadis-hadis yang disampaikan Rasul itu adalah merupakan wahyu, bukan ucapan daripada Nabi Muhammad. Disinilah letaknya sakralisasi, sakralnya Al-Quran itu hadirin, karena langsung adalah ucapan Allah yang harus kita imani, kita pedomi, kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, bukan untuk ditentang, bukan untuk diragukan, apalagi untuk dinistakan. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Bapak dan saudara ikhwatul iman, sidang salat Jumat rahimakumullah. Karena Al-Quran itu adalah isinya firman Allah hadirin, maka orang-orang kafir Quraisy itu tidak mampu bisa untuk menyamainya. Keharusan kita adalah bagi seorang muslim, karena kita adalah umat yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab Allah, mempercayai dengan sepenuh hati apa yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu tanpa harus menawar. Itu yang harus kita perhatikan. Salah satu contoh umpamanya di dalam surah Al-Isra ayat 78, Allah bilang, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Umat Islam di mana Anda berada, kata Allah dalam Al-Isra 78, dirikan salat itu, aqimis shalah liduluki syamsi pada waktu siang, ila ghasakil lail kemudian pada waktu malam, wa qur'anal fajr kemudian pada waktu fajar, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguh salat yang dilaksanakan pada waktu fajar disaksikan oleh para malaikat. Secara tematik Bapak dan saudara ikhwatul iman, perintah salat dalam Al-Quran itu memang 3. Pada waktu siang, pada waktu malam, pada waktu subuh. Inilah yang dijadikan kesempatan oleh orang-orang yang tidak berakhlak, oleh orang-orang yang memiliki hati yang benci dengan Islam, kemudian mendakwahkan bahwa ajaran solat dalam Al-Quran hanya ada 3, bukan 5, seperti yang disebutkan oleh salah satu cendekiawan, seorang ilmuwan di Indonesia ini. Tidak perlu saya sebut namanya, siapa dia. Dia mendakwahkan kepada orang, dari mana perintah solat 5 kali dalam sehari semalam? Al-Quran mengatakan 3. Bapak dan saudara, dalam ilmu tafsir hadirin, dalam ilmu ulumul Quran, metodologi memahami Al-Quran itu ada caranya. Ketika terdapat ayat-ayat yang namanya ayat-ayat yang umum, butuh penjelasan. Yang harus menjelaskan itu adalah ayat lain. Kalau tidak ada dalam ayat lain, maka yang kedua adalah hadis Nabi, untuk mengungkap kebenaran dari sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk dicaci, bukan untuk dimaki, bukan untuk dikriminalkan, bukan untuk dimain-mainkan, bukan untuk diejek-ejekkan. Harus dihormati. Armando namanya ya Pak ya, yang mengatakan perintah salat itu 3 dalam Al-Quran. Betul, Allah berbicara masalah waktu hadirin. Inilah metodologi memahami ilmu Al-Quran dalam ilmu ulumul Quran namanya Bapak. Kita harus paham itu. Ketika orang tidak pernah bersentuhan dengan ilmu Al-Quran, tidak akan mampu memahami Al-Quran dengan baik. Butuh ilmu Bapak dan saudara ikhwatul iman untuk memahami Al-Quran itu. Disebutlah oleh para ulama ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran yang akan memberikan jalan bagaimana metodologi kita memahami ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Itu Pak yang benar. Dalam ayat itu Allah berbicara masalah waktu hadirin. Waktunya pada malam, pada siang hari. Yang kedua waktunya pada malam hari. Yang ketiga waktunya pada subuh. Bukan berbicara bilangan. Sekali lagi, Al-Quran surah Al-Isra 78 berbicara masalah waktu, bukan berbicara masalah bilangan.
Dalam satu waktu, pada waktu siang ada 2 solat yang terselip di dalamnya, duhur dengan asar. Pada waktu malam ada 2 solat juga yang terselip, maghrib dengan isya. Dan pada waktu subuh ada 1 solat, yaitu solat subuh. Artinya solat yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Isra 78 hakikatnya adalah 5 kali ketika kita tinjau dari sisi hitungan, tidak kita tinjau dari sisi waktu, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Butuh penguat? Boleh. Dijelaskanlah kemudian ayat ini oleh hadis, hadirin. Hadisnya bersumber dari Jabir. Ja'a Jibrilun an Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, kum fasalli 4 rakaatin salatad dhuhri ya Muhammad. Bangun Anda Muhammad, lakukan salat zuhur 4 rakaat. Bangun Nabi melakukan salat. Begitu Nabi selesai melakukan salat, pergi lagi Jibril, hadirin. Masuk waktu asar, datang lagi Jibril pada Nabi, ya Muhammad, kum fasalli 4 rakaatin salatul ashr. Bangun Muhammad, lakukan solat 4 rakaat, solat asar namanya. Solat Nabi, hadirin. Selesai Nabi melakukan salat, Jibril pergi. Begitu matahari tenggelam, datang lagi Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, kum fasalli 3 rakaatin salatul maghribi. Bangun Anda Muhammad, lakukan solat 3 rakaat, solat maghrib namanya. Solat Nabi 3 rakaat, hadirin. Begitu selesai Nabi melakukan solat, pergi lagi Jibril. Begitu hilang warna merah di sebelah barat, dalam waktu yang sangat dekat, datang lagi Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, kum fasalli 4 rakaatin salatul isya. Bangun Muhammad, lakukan salat isya 4 rakaat. Dilakukan oleh Nabi 4 rakaat. Setelah itu Jibril lama nggak datang pada Nabi sampai terbit fajar sidik namanya di sebelah timur, hadirin. Baru datang Jibril, ya Muhammad, kum fasalli rakaatain salatus subhi. Bangun Muhammad, lakukan solat 2 rakaat, salat subuh namanya. Dengan hadis riwayat Bukhari ini, hadirin, jelas sekali bahwa solat yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran, walaupun secara global Allah mengatakan 3 waktu, bukan 3 bilangan, 3 waktu, hakikatnya adalah 5 kali sehari semalam, sebagaimana yang dijelaskan dari hadis yang bersumber dari Jabir itu. Karena itu hadirin yang berbahagia, mari kita hormati Al-Quran, mari kita junjung tinggi Al-Quran, Pak. Mari kita hormati Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Mari kita baca isi Al-Quran itu, mari kita implementasikan isinya, kemudian mari kita ikuti apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran itu, mari kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran itu, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Hadirin yang berbahagia, jadi tidak ada Al-Quran itu yang harus dicaci maki, Bapak. Enggak ada Al-Quran itu yang harus dihinakan, enggak ada Al-Quran itu yang harus dinistakan, apalagi harus dibuang 300 ayatnya. Tidak ada, Bapak. Al-Quran adalah wahyu. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik dalam hidup kita, memberikan sifat konsistensi pada kita, memberikan rasa istiqamah pada kita untuk selalu komitmen menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, mari pada khutbah yang kedua ini kita satukan pikiran kita. Kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan yang sangat banyak dalam hidup ini, hadirin. Memanjangkan umur kita, menyehatkan kita, memberi kita rizki, dan memberi kita kesempatan untuk melaksanakan yang terbaik dalam hidup ini, sehingga nanti
pada saatnya tiba kita akan tergolong kepada umat-umat yang akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hamba-hambaku yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali anda kepada pangkuan Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuk anda dalam golongan-golongan hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan silahkan anda masuk dalam surga yang telah aku siapkan di hari kemudian nanti. Luar biasa indahnya hadirin kalau kita bareng-bareng nanti memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas dan bergembira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wa wa ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa li zikrillahi akbar. Aqimis salata li zikri.